Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan endokrin atau endokrin emergency, di mana topik yang akan kita bahas spesifik pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah diabetik ketoasidosis atau DKA atau juga disebut KAD, ya. Lalu yang kedua adalah hyperglycemic hyperosmolar non ketotik syndrome atau HHNS, ya. Yang terakhir adalah hipoglikemia, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti adalah menjelaskan bagaimana patofisiologi dari ketiga penyakit tadi, DKA, HHNS, dan hipoglikemia, lalu mengidentifikasi tanda dan gejala klinis ketika kondisi tersebut, menetapkan diagnosis keperawatan yang relevan, dan menyusun prioritas intervensi keperawatan pada keadaan gawat darurat endokrin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem endokrin itu berperan dalam menjaga keseimbangan, balance atau homeostatis tubuh melalui produk yang disebut dengan hormon, gitu ya. Gangguan berat pada regulasi hormon itu nanti akan berdampak pada regulasi glukosa salah satunya, ya, dapat menyebabkan kedaruratan metabolik, ya. Jadi memang hormon sebenarnya tidak hanya berfokus, atau endokrin tidak hanya berfokus pada regulasi glukosa saja, namun yang sering menyebabkan kedaruratan metabolik atau kedaruratan endokrin itu yang ada kaitannya dengan regulasi glukosa. Itulah mengapa tadi beberapa penyakit yang kita bahas di sini itu memang, atau beberapa kondisi, ya, kondisi kesehatan yang kita bahas di sini itu mengarah pada ketidakseimbangan glukosa di dalam tubuh yang menyebabkan kedaruratan karena terjadinya secara mendadak dan akut, gitu, ya. Jadi memang salah satu kata kunci dari kedaruratan ini adalah kejadian yang mendadak, ya, yang akut sehingga memunculkan suatu kolaps di dalam tubuh, ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, ya, ini mereview sedikit bagaimana hormon itu berregulasi, gitu ya. Dan memang sangat terkait dengan otak, gitu, karena memang diproduksi atau releasing hormon atau perintahnya itu dari otak, yaitu di pineal gland dan pituitary gland, gitu ya. Ada beberapa hormon yang langsung keluar dari pituitary gland atau kelenjar pituitari, gitu ya. Ada juga yang hormon itu muncul di organ hormonalnya. Seperti contoh di glukosa ini, maka kaitannya dengan hormon insulin dan diproduksi oleh organ pankreas atas perintah kelenjar pituitari. Sehingga nanti di sini bisa jadi mengapa kok bisa terjadi peningkatan atau penurunan atau gangguan dalam regulasinya, bisa jadi karena salah satunya mungkin di yang merilis atau yang memerintahkan untuk memproduksi hormon, atau mungkin ada di sini, ya, atau kondisi yang lainnya yang nanti kita akan pelajari, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang lainnya itu sedikit juga ada di kelenjar tiroid, ya, pada kondisi hipo atau hipertiroid, gitu ya. Nah, namun memang tidak terlalu banyak, sehingga itulah mengapa yang kita bahas di sini yang prosentasenya, yang prevalensinya cukup tinggi, ya, yaitu DKA, HHNS, dan juga hipoglikemia tadi. Nah, ini patogenesis dari diabetes, ya, ataupun peningkatan hiperglikemi, ya. Kita masuk ke bagian, jadi dari ketiga penyakit tadi, dua itu hiperglikemi, yang nomor 3 hipoglikemi, ya. Jadi DKA dan HHNS itu semuanya kondisi gawat darurat karena hiperglikemia, gitu ya. Karena ketika hiperglikemi ternyata tubuh mengalami suatu kondisi yang berbahaya dalam kaitannya dengan kegawat daruratan yang mengganggu ABC, ya, airway, breathing, dan circulation. Nah, untuk patogenesis dari diabetes atau hiperglikemia, yang pertama adalah karena memang insulinnya rusak, itu ya. Karena pabrik dari insulin itu adalah hormon insulin adalah pankreas. Ketika pankreasnya rusak, maka hormon insulin akan turun, sehingga di mana salah satu fungsi insulin itu adalah memasukkan atau metabolisme glukosa. Glukosa dari darah dimasukkan ke dalam sel, gitu ya. Sehingga kalau insulinnya rusak, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel,
dia tinggi di dalam darah, jadilah hiperglikemia. Yang kedua adalah absorpsi dari glukosa itu sendiri yang terlalu banyak gitu ya, sehingga insulinnya tidak mencukupi, sehingga banyak glukosa yang ter dalam tanda kutip terjebak di darah karena kebutuhan selnya sudah cukup ya, cadangannya juga sudah banyak, tapi terlalu banyak glukosa. Ini juga bisa menyebabkan hiperglikemia. Itulah mengapa kita tidak dianjurkan terlalu banyak makan makanan yang manis ya. Yang selanjutnya adalah liver, karena liver ini punya peran dalam metabolisme glukosa, baik penyimpanannya maupun penggunaannya. Sehingga kalau livernya rusak atau heparnya rusak, seseorang itu punya potensi glukosanya tidak seimbang. Salah satunya adalah hiperglikemia. Lalu di otot, ya, di otot juga salah satu yang menggunakan glukosa, sehingga akan berdampak juga pada hiperglikemia. Nah, yang pertama adalah diabetik ketoasidosis ya. Ini disebut juga dengan DKA ya, singkatan bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya adalah KAD. Ketoasidosis diabetik, diabetes sama aja ya. Karena nanti akan sering saya sebut dengan DKA ya, sehingga harus tahu apa kepanjangan dari DKA. Nah, ini clinical fiturnya ataupun tampilan klinis pasien yang diabetik ketoasidosis ini, yang pertama adalah dia akut, dia mendadak gitu ya. Jadi kalau ada keluhan dia lemes ya, lemah yang mendadak gitu ya, maka kemungkinan besar dia diabetik ketoasidosis. Yang kedua apa? Ketika dicek hasil gula darahnya hiperglikemia, gula darahnya sangat tinggi, dia mengalami dehidrasi, ini yang khas ya. Lalu elektrolit loss ya, karena kehilangan banyak cairan melalui urin ya, kehilangan cairan melalui urin, tidak hanya cairan tapi juga elektrolit ya. Yang terakhir adalah asidosis, karena nanti ada ketidakseimbangan mineral dalam tubuh ya, sehingga dampaknya lah asidosis. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi KAD itu apa, atau DKA itu adalah kondisi akut ya. Jadi ini mendadak kata kuncinya. Lalu akibat dari kekurangan insulin. Jadi biasanya KAD ini memang ya, tapi tidak selalu ya, sering dikaitkan dengan diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 itu memang pankreasnya rusak atau penurunan fungsi untuk menghasilkan insulin gitu ya. Namun memang secara klinis itu tidak seperti itu. Beberapa juga pasien-pasien DM tipe 2 itu juga mengalami KAD atau DKA ya. Karena kekurangan insulin, maka glukosa darah itu meningkat dan diikuti dengan peningkatan keton. Nah, ini yang khas pada KAD sesuai namanya. Yang membedakan dengan HHNS ya, karena ada K-nya. Sedangkan di HHNS yang penyakit kedua atau penyakit ketiga di slide ini nanti, itu tidak ada keton di dalam tubuh. Jadi kalau dicek darahnya itu ada ketonnya. Nah, kenapa kok ada ketonnya, nanti ada di uh, penjelasan selanjutnya. Nah, keton ini sifatnya asam ya, asidosis. Nah, karena keton ini meningkat di dalam tubuh, maka tubuh menjadi asidosis metabolik ya, dan manifestasinya adalah sesak. Jadi kalau orang kalau asidosis metabolik, tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan asam, baik melalui urin maupun pernapasan. Nah, ketika melalui urin ya lewat kencing gitu ya, tapi ketika melalui pernapasan itu membuang karbon dioksida. Ya, jadi sebenarnya sesak pada pasien asidosis metabolik itu adalah sebuah kompensasi atau mekanisme kompensasi untuk mengeluarkan asam yang terlalu banyak di dalam darah gitu ya, melalui pembuangan karbon dioksida, sehingga pasiennya ini sesak. Jadi kombinasi antara lemes gitu ya, glukosa darahnya tinggi, dicek ada keton di dalam tubuh, dan sesak nafas dan banyak kencing. Nah, jadi kalau ada tiba-tiba pasien seperti itu di IGD masuk ya, kemungkinan besar dia mengalami DKA atau KAD. Jadi patofisiologinya tadi sedikit sudah kita bahas. Ketika insulin di dalam tubuh itu turun, apapun penyebabnya, secara mendadak, salah satunya karena kerusakan pankreas, salah lainnya ya karena resistensi insulin pada DM tipe 2. Jadi ini bisa pada DM tipe 1 ataupun 2 ya, meskipun secara teori lebih bisa terjadi pada DM tipe 1. Dan ketika insulin turun, maka tubuh itu apa
karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Ya, jadi kenapa kok glukosa tidak masuk ke dalam sel? Karena insulinnya rendah. Sedangkan fungsi insulin itu adalah memasukkan gula, membakar gula untuk dipakai energi oleh sel. Karena gula ini tidak bisa masuk sel, maka tubuh merespon dengan meningkatkan pemecahan lemak. Ya, jadi ini hukum tubuh ya, atau bahasanya aturan tubuh atau fisiologi tubuh. Kalau gula itu rendah atau tidak bisa dibakar, ya, maka yang dibakar kedua adalah lemak, sehingga tubuh akan melakukan lipolisis. Ya, kenapa? Karena tubuh kekurangan glukosa dan harus dipenuhi secara mendadak, segera gitu ya. Kalau enggak nanti tambah kolaps ya. Nah, ternyata pembakaran lemak itu di dalam tubuh atau penggunaan lemak menjadi energi di dalam tubuh itu meningkatkan asam lemak bebas hasil bakarannya gitu ya. Jadi kalau kita itu seperti membakar rokok itu ya, itu hasil akhirnya itu ada apa, serbuk-serbuknya itu. Kalau kita bakar kayu ada abunya. Nah, sisa pembakaran dari lemak itu ternyata ada asam lemak bebas. Dan hati akan merubah asam lemak bebas ini menjadi keton karena terlalu banyak. Bisa aseton, bisa asetostat, dan juga hidroksibutirat ya. Intinya ini senyal keton. Nah, keton itu sifatnya asam ya, memang dia berasal dari sisa-sisa pembakaran asam ya, atau residu dari asam, maka tubuh akan mengalami asidosis metabolik, di mana ini manifestasinya adalah sesak nafas ya. Dan selain pembakaran lemak, tubuh akan melakukan suatu tindakan yang namanya gluconeogenesis dan glikogenolisis. Apa itu? Itu adalah pembuatan cadangan glukosa atau pembakaran cadangan glukosa yang ada di hepar. Ya, jadi gluconeogenesis itu pembuatan gula atau glukosa dari bahan selain gula. Bisa dari lemak, bisa dari protein, dipakai semua karena tubuh itu menganggap kekurangan gula. Ya, karena sel tidak dapat gula. Padahal gula itu tinggi di dalam darah, tidak bisa masuk aja karena insulinnya rendah ya. Sedangkan glikogenolisis itu penggunaan cadangan gula. Ya, jadi tubuh ini ada cadangan gula di hepar khususnya dan juga di bagian yang lain. Itu dipecah karena memang tubuh menganggap sel kekurangan glukosa gitu ya. Nah, dampaknya apa? Semakin hiperglikemi. Ya, karena sama aja gula dibentuk tapi terjebak di dalam darah. Dampaknya apa? Ternyata darah itu kalau terlalu banyak gulanya, maka dia semakin pekat. Ya, sama seperti kita buat teh 1 gelas tapi gulanya 1 kilo gitu ya. Anda bisa bayangkan seberapa kental ya teh itu. Ya, begitu juga dengan darah. Darah ketika banyak gulanya itu semakin kental, bahasanya adalah viskositas atau bahasa lainnya adalah osmolalitas, sehingga terjadilah suatu kondisi namanya diuretik osmosis. Ya, sehingga ya ketika gula itu terlalu tinggi dalam darah, maka terjadi suatu perbedaan tekanan osmotik atau tekanan onkotik ya. Darah yang kental ini tadi akan menarik cairan ya. Jadi hukumnya adalah cairan yang tekanannya tinggi karena viskositasnya tinggi atau kekentalannya tinggi itu akan menarik cairan. Cairan dari mana? Di dalam sel. Ya, sehingga cairan di dalam sel itu akan banyak ketarik ke dalam sirkulasi darah ya, disebut sebagai diuretik osmosis. Kenapa? Karena kalau uh, darah atau sirkulasi darah itu cairannya banyak ya, hipervolemia, maka tubuh akan mengeluarkan itu melalui urin ya. Jadi akan terjadi yang namanya diuretik osmosis. Diuresis itu adalah pengeluaran urin akibat tekanan osmotik yang tidak seimbang akibat peningkatan kekentalan darah gitu ya. Nah, sehingga tubuh ini akan dehidrasi. Kenapa? Karena dia kencing terus ya. Kenapa kok kencing terus? Akibat hiperglikemia ya. Nah, jadi dia akan mengalami dehidrasi, dan yang karena terlalu banyaknya urin yang keluar, penyaringannya jadi tidak maksimal, sehingga yang keluar itu tidak hanya cairan aja atau air, urin, tapi juga elektrolit. Ya, kenapa kok bisa keluar Pak elektrolitnya? Padahal elektrolit ini mungkin dibutuhkan oleh tubuh ya, karena terlalu banyak air yang harus dibuang oleh sistem perkemian, sehingga seleksinya jadi tidak ketat gitu ya. Ya, jadilah pasien itu dehidrasi. Itulah mengapa pasien BKA itu karakteristiknya tadi itu ya,
dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, lalu asidosis metabolik, dan tentu saja adalah hiperglikemia. Nah, ketidakseimbangan elektrolit ini akan berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah eh, tremor gitu ya, ataupun juga penurunan kesadaran juga bisa terjadi. Karena ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium ya, dan lain sebagainya itu mengganggu potensial membran yang ada di persarafan ya, sehingga akan terjadi eh, apa lesu, letih gitu ya, pusing, ataupun bahkan sampai penurunan kesadaran. Nah, ini manifestasi klinis yang lain selain tadi yang khas ya, poliuri polidipsi polifagi, ini trias DM yang juga akan muncul ya, tapi tidak selalu DM ya. DKA itu bisa jadi juga orang-orang yang mungkin belum DM ya, tapi tiba-tiba gula darahnya itu sangat tinggi gitu ya. Tapi mostly yang paling sering adalah karena DM ya, DM yang tidak patuh atau DM yang tidak terkontrol gitu ya, baik DM tipe 1 maupun tipe 2. Nyeri perut, mual, dan muntah ini memang penyebabnya juga salah satunya karena ketidakseimbangan elektrolit itu tadi ya. Terus nafasnya kusmaul ini karena asidosis metaboliknya tadi, sesak, saking sesaknya dia nafasnya ada di dalam dan cepat, yang namanya kusmaul ya. Bau aseton tadi ya, aseton itu adalah keton, senyawa keton yang di dalam darah, dan kalau aseton ini akan keluar lewat uap air dan juga akan keluar lewat aroma nafas ya, bau mulutnya aseton. Dan aseton ini dalam tanda kutip agak wangi ya, tidak bau mulut, beda. Jadi dia sedikit wangi seperti buah, tapi buah yang agak-agak basi gitu ya, yang agak-agak sudah lama gitu ya. Lalu kulitnya kering karena dehidrasi, turgor menurun juga karena dehidrasi ya, hipotensi karena memang banyak cairan yang keluar, dehidrasi, takikardi ini kompensasi dari dehidrasinya juga ya, dan bisa sampai penurunan kesadaran akibat dari ketidakseimbangan elektrolit ya, dari letargi ya, yang menggigau gitu sampai koma. Nah, ini karakteristik yang lain, dia juga bisa penurunan penglihatan karena di dalam mata itu juga banyak cairannya, isinya air ya. Karena gulanya terlalu tinggi, maka cairan di dalam mata intraselnya itu ketarik juga, sehingga pandangannya menurun gitu ya. Karena air di dalam mata kesedot juga di dalam darah ya. Menjadi sangat-sangat haus ya, ini tandanya biasanya. Kencingnya banyak dan minumnya juga banyak karena haus ya. Ya, sweet smelling breath ya. Jadi bau nafasnya itu kayak bau-bau yang manis gitu ya, bau gula atau bau buah. Ya, seperti nail varnish ya. Ini kayak kuku itu ya, cat kuku ya, itu baunya seperti itu, atau pear drop sweet. Ya, pastinya gula darahnya sangat tinggi, merasa sangat capek dan ngantuk ya karena ketidakseimbangan elektrolit tadi, confusion, lalu nyeri perut, dan juga banyak kencing ya. Oke, ini tadi juga sudah ada dampak-dampaknya di berbagai macam sistem organ. Yang pertama tadi banyak minum ya, lalu mual muntah, banyak kencing, dan juga kakinya kram ya karena ketidakseimbangan elektrolit juga ya, kontraksi otot. Di sistem persarafan mengalami penurunan GCS, confusion, maupun nafas keton gitu ya. Lalu kusmaul, pernapasan kusmaul akibat asidosis, dan penurunan tekanan darah, takikardi, dan akibat dari dehydration ya. Nah, ini gambarannya tadi, bagaimana mengapa sih kok ketika orang DM atau insulinnya rendah itu gula darahnya tinggi di dalam gula itu tinggi dalam darah karena tidak bisa masuk sel ya. Gambarannya seperti ini, orang sehat itu pankreasnya memproduksi insulin ya kan. Nah, insulin itu yang hijau ini ya, itu akan membantu dalam tanda kutip, itu dia sebagai, ada yang menganalogikan sebagai kuncinya glukosa untuk masuk ke dalam sel. Nah, kalau di sini analoginya dia sebagai karier ya, sebagai angkot ya, yang membawa gula dari darah ke dalam sel ya. Ya, jadi fungsinya insulin itu. Nah, ketika insulinnya rendah pada pasien diabetes itu gula yang ada di dalam darah jadi sedikit yang masuk ke dalam sel, tidak sebanyak orang normal yang sehat ya. Ya, dampaknya apa tadi itu, karena sel ini tidak dapat gula, maka dia akan melapor ke otak, woi gitu ya,
saya tidak dapat gula nih gitu ya, maka tubuh akan membuat atau otak akan merespon dengan membuat gula ya dari bahan selain gula, yaitu tadi lemak ya, lipolisis, memecah lemak menjadi energi ya, memecah lemak menjadi energi. Nah, karena lemak itu hasil pembakarannya ada asam lemak akan diubah hepar menjadi keton ya. Maka dari itu banyak keton yang di dalam darah jadilah ketosis ya. Oke, ya itu gambarnya. Tadi penjelasannya yang disertai dengan gambar ya. Kalau secara lisan tadi sudah saya sampaikan. Nah, selain lipolisis juga tadi terjadi glikogenolisis dan gluconeogenesis karena tubuh menganggap gula di dalam sel itu berkurang. Padahal gulanya itu ada tapi numpuk di dalam darah. Maka glikolisis dan gluconeogenesis tadi itu justru malah meningkatkan gula di dalam darah. Makanya dia mengalami hiperglikemia dan jelas-jelas diuresis osmotik yang menyebabkan pasien itu dehidrasi, banyak kencing ya. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya yang pasti gula darahnya akan tinggi, tapi tingginya tidak terlalu tinggi. Nanti beda dengan HNK, HNK ya, yang non ketosis itu ya, ketotik ya. pH darahnya akan turun, dosis akibat dari keton tadi itu, HCO3-nya juga turun ya, karena maka dari itu dia asidosis metabolik ya. Keton positif dalam darah, jadi di dalam darah maupun urin, saking banyaknya keton di urin juga ketonnya positif ketika dicek urinnya. Jadi keton ini diketahui dari cek darah dan juga urin ya. Osmolalitas serum meningkat ini diketahui dari cek darah. Lalu kalium sering rendah setelah terapi insulin. Jadi nanti ketika terapi insulin itu harus dipantau kaliumnya. Karena sering terjadi setelah terapi insulin kaliumnya rendah. Nah, kalau kaliumnya rendah ini juga berbahaya pada jantung ya. Jangan sampai kena jantung, sudah cukup glukosa saja ibaratnya gitu. Maka dari itu sebelum diberikan terapi insulin biasanya dicek kaliumnya ya. Nah, ini manajemennya disingkat King UFC ya. Mungkin ada yang pernah lihat UFC ya. Biar mudah mengingat ya. King UFC. K-nya apa? Potasium. Ya, cek kalium dulu. Karena kalium itu kunci untuk memberikan insulin. Karena kalau dikasih insulin biasanya kaliumnya rendah. Kalau kaliumnya sudah rendah, stop insulin dulu gitu ya. Terus yang pasti insulin tambahan dari luar untuk membantu masukkan glukosa ke dalam sel, menurunkan gula darah. Nasogastrik tube jika pasiennya mulai tidak sadar, ya, pemberian glukosa ketika serum levernya turun. Jadi biasanya nanti itu pasien itu setelah dikasih insulin ya, itu akan turun ya, sehingga mungkin perlu glukosa. Jadi penangan karena ini kondisi akut, penanganannya harus cepat, tapi biasanya kondisi tubuh itu juga akan cepat berubahnya sehingga harus dipantau atau dimonitor terus ya. Maka dari itu kasus ini masuk di kedaruratan, bisa di IGD atau ICU ya. Lalu urea, cek urea ya. Lalu berikan berikan cairan ya, kristaloid atau NaCl juga boleh. Kalau kristaloid itu ringan laktat ya, tapi di beberapa literatur boleh diberikan NaCl. Kreatinin untuk mengecek ya, jadi kreatinin sama urea ini untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan ginjal gitu ya. Karena tadi dampak dari hiperosmolalitas ya, dampak dari gula darah yang tinggi, yang sangat tinggi itu bisa mengganggu atau merusak ginjal dalam waktu cepat maupun lambat gitu ya, sehingga perlu diobservasi jangan sampai ginjalnya juga kena gitu ya, sehingga perlu dicek urea dan kreatinin ya. Nah, yang tadi sudah King, ini penjelasannya ya. Jadi tadi kalau kurang begitu paham bisa. Nah, mungkin yang saya garis bawah yang kalium ini. Jadi kalium ini harus dipantau dan koreksi karena dia naik turun ya. Jadi kalau kaliumnya itu, jadi kalium ini kan elektrolit di dalam tubuh ya. Ya, sehingga ketika dia kaliumnya itu dicek di darah itu normal, sebenarnya tidak terlalu normal ibaratnya gitu ya. Kalium itu di kasus DKA itu sering menjadi perancu bias gitu. Mungkin nilainya ketika dicek itu normal karena di darah itu, tapi di dalam sel itu sebenarnya berkurang karena kita tidak bisa melihat yang di dalam sel gitu ya. Karena terjadi akibat diuretik osmosis tadi. Sehingga acuannya adalah jika kalium itu di dalam darah kurang dari 3,3 ya, maka insulinnya di stop dulu. Karena insulin akan jauh menurunkan kalsium, potasium ya, kalium atau potasium ya.
Lalu yang kedua adalah insulin, tadi jelas ya, insulinnya tapi bukan yang seperti pasien DM ya, yang disuntik sekali terus selesai. Dia itu insulin regular intravena continue, sehingga dia menggunakan infus pump atau siring pump ya, diberikan secara pelan-pelan ya. NGT ini jika tidak sadar, mulai tidak sadar, pemberian glukosa, jadi nanti glukosa itu akan turun dari 250 ke atas sampai 200 gitu ya, sehingga perlu tambahan dextrose untuk mencegah hipoglikemia. Jadi ibaratnya glukosa itu tetap diberikan. Jadi ini sesuatu yang agak unik ya, pasien DKA yang merupakan pasien yang hiperglikemia, tapi juga terapinya adalah pemberian glukosa ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kaget, nah, ini padahal kan glukosanya sangat tinggi tapi kok diberikan infus dextrose gitu ya, melalui infus pump atau mungkin infus biasa di drip. Nah, ternyata tujuannya adalah karena ketika pemberian insulin ya atau pemberian manajemen yang lain itu berpotensi menurunkan gula darah dengan sangat cepat. Yang ditakutkan adalah hipoglikemia ya, karena hipoglikemia itu jauh lebih berbahaya pada pasien hiperglikemia karena penurunannya terlalu jauh ya, dari hiper tiba-tiba langsung hipo. Nah, itu sangat berbahaya sekali, bisa mengancam nyawa ya. Ini urea tadi, urea dan kreatinin untuk urin ya, untuk mengecek urin atau mengecek ginjal, sehingga biasanya pasien dipasang kateter ya. Ini kreatininnya lebih ke arah kreatinin urin ya. Ureanya urea urin atau urea darah juga bisa. Cairan ini bisa diberikan NaCl ya, untuk mengganti kehilangan cairan karena tadi pasiennya dehidrasi ya. Nah, ini penata laksanya tadi cairan, khususnya ini yang paling utama karena ABC. Jadi di sini lebih ke arah C-nya dulu ya, karena terjadi dehidrasi, cairan banyak hilang, dan juga sebenarnya juga tadi Lapascus maul itu ya, itu juga breathing atau pernapasan. Ya, diberikan rehidrasi NaCl dengan dosis 15 sampai 20 ml per kilogram dalam 1 jam pertama. Insulin diberikan infus atau infus pump atau siring pump ya. Elektrolit, koreksi kaliumnya tadi, jangan sampai diberikan insulin kalau kaliumnya di bawah 3,3. Cek secara berkala, secara intensif, glukosa, keton, keseimbangan cairan, dan kesadaran. Kesadaran melalui GCS, keseimbangan cairan melalui urin ya, urin outputnya, dan juga urea kreatinin, glukosa, keton lewat lab darah ya. Pencegahan, edukasi pasien tentang kepatuhan insulin dan diet. Jadi nanti kalau sudah selesai atau pasiennya sudah bebas dari DKA, perlu diedukasi jangan sampai terulang lagi, khususnya pada pasien DM yang bisa jadi, mengapa kok DM bisa mengalami DKA, karena ketidakpatuhan terhadap obat maupun diet itu ya. Jadi kita harus edukasi biar tidak terulang kembali, karena ini termasuk kedaruratan ya, sehingga mengancam nyawa. Nah, yang kedua sebelum HHNS, hipoglikemi. Ya, jadi yang DKA dan HHNS itu adalah hiperglikemia, sedangkan hipoglikemia itu sebenarnya suatu simptom ya, apapun penyebabnya yang membuat pasien itu gula darahnya turun, itu dinamakan hipoglikemia. Bagaimana karakteristiknya jika kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter ya, dengan atau tanpa gejala, karena ambang batas orang-orang pusing akibat hipoglikemia itu beda-beda ya. Ada yang 100 ke bawah, 90 itu sudah pusing, ada juga yang 70 tapi masih belum pusing. Jadi beda-beda, semua itu berdasarkan hasil lab kalau hipoglikemia ya. Ya, baik, ini hipoglikemia ya. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa hipoglikemia? Yang pertama, dosis insulinnya terlalu berlebihan, atau dosis obat-obat DM yang disebut hipoglikemik oral itu berlebihan. Jadi ibaratnya insulinnya itu harusnya pasien ini dapat 5 unit selama di rumah, dia tiba-tiba meningkatkan gitu ya, biar mantep ya, 7 unit lah gitu, tanpa konsultasi dengan dokter. Sehingga dampaknya adalah insulinnya, glukosanya terlalu ngedrop gitu ya. Yang kedua apa? Ini khususnya pada pasien DM ya, nomor satu ini. Yang kedua juga bisa pada pasien DM, bisa pada non DM ya. Pola makan yang tidak teratur ya. Ya, jadi orang DM setelah minum insulin atau obat DM-nya tidak langsung makan gitu ya, makannya telat sehingga hipoglikemi. Atau orang-orang yang bukan DM, pola makannya tidak teratur ya, tapi tubuh tidak semudah itu sebenarnya. Sama seperti puasa, itu kita puasa juga
mungkin mengalami hipoglikemia tapi masih ada cadangan gitu ya, sehingga dipakailah hipoglikemia itu dipakailah cadangan itu untuk hipoglikemia. Aktivitas fisik meningkat ya, ini juga bisa meningkatkan penggunaan gula di dalam tubuh ya, sehingga menyebabkan hipoglikemia ya. Terlebih lagi pasien DM gitu ya, yang aktivitas fisiknya mungkin terlalu tinggi ya, akibatnya tubuh kekurangan gula sehingga hipoglikemia. Gangguan fungsi hati dan ginjal ya, kalau gangguan di ginjal itu akibat dari terlalu banyaknya gula yang keluar lewat urin ya, glukosuria atau glikosuria ya, jadi urinnya banyak mengandung gula akibat kerusakan ginjal. Atau kalau fungsi hati, karena hati itu tempat tadi ya, tempat deposit ya, menumpuk atau menyimpan glukosa di dalam tubuh. Jadi kalau kita makan banyak gula atau nasi gitu ya, sedangkan aktivitasnya tidak terlalu banyak, maka gula-gula tadi akan disimpan di hepar untuk dijadikan cadangan. Tapi karena hepar itu cuma sedikit, ya cadangannya tidak terlalu banyak gitu ya, maka bukan berarti Anda boleh makan sebanyak-banyaknya atau juga nanti ditabung gitu, enggak ya, tapi ada batas kapasitasnya gitu ya. Konsumsi alkohol berlebih ini ada kaitannya sama hepar juga ya, ataupun juga penggunaan gula ya, sehingga menyebabkan hipoglikemia. Nah, gejalanya ada adrenergik dan juga neuro ya. Gejala adrenergik dan neuro. Nah, adrenergik itu gejalanya adalah keringat dingin. Jadi orang yang hipoglikemia biasanya muncul keringat dingin gitu ya, anyep ya. Bisa juga tremor ya, karena kekurangan gula, palpitasi. Palpitasi itu deg-degan ya, dan juga cemas. Ya, kalau tremor itu bergetar tangannya. Kalau palpitasi deg-degan yang tinggi atau yang sering gitu ya. Kalau gejala neuro itu bisa menyebabkan pusing, lemas, ini yang sering muncul ya. Yang mungkin kita puasa itu juga, sebenarnya puasa itu akan mengalami hipoglikemia, tapi hipoglikemia yang sehat ya. Karena memang nanti maghrib sudah buka gitu. Selama fase puasa itu biasanya yang dipakai adalah cadangan lemaknya ataupun cadangan gula. Lemak baru cadangan gula ya. Lalu gangguan bicara juga ya, kebingungan, kejang dan koma. Nah, ini alurnya hipoglikemia ya, yang cukup menarik ya. Jadi justru kalau dari gambar ini itu malah hipoglikemia bisa muncul karena makannya yang terlalu banyak ya. Bagaimana mekanisme seperti ini? Jadi makan yang terlalu banyak karbo gitu ya, makan nasi pakai mie, pakai ketela gitu misalnya, atau makan nasi mie pakai kentang, ya itu kan terlalu banyak karbonya, atau minum minuman yang tinggi gula. Nah, apa dampaknya bagi tubuh? Tubuh akan belajar bahwa memang orang ini itu glukosanya memang suka yang tinggi-tinggi. Ya, tubuh akan berekspektasi bahwa glukosa pasien itu akan tinggi. Ya, selanjutnya insulin itu akan terlalu banyak yang dikeluarkan. Ya, jadi ketika gula darah kita itu tinggi, tubuh akan menangkap ini sebagai sebuah pola. Oh, ternyata orang ini si A ini memang gula darahnya banyak ya, sering banyak makan pagi gula, makan siang gula, malam gula, sehingga insulinnya akan ditinggikan terus untuk mencapai hemostasis karena gula darahnya tinggi. Nah, suatu saat ya dia tidak makan gitu ya, atau makannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak gula, maka dampaknya adalah insulinnya tetap tinggi ya, tapi gulanya insulinnya tetap tinggi, tapi gulanya itu tidak banyak karena makannya tidak banyak tadi itu. Ya, jadi perubahan mendadak itu juga bisa menyebabkan hipoglikemia. Ya, ini salah satu pada orang yang fisiologis ya, bukan pada orang DM. Ya, itu juga berbahaya. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang masuk IGD kok keluarnya pusing ya, tapi tidak ada riwayat DM, dan Anda curiga pasien ini hipoglikemia, mungkin bisa Anda cari penyebabnya atau di anamnesis apakah memang terbiasa makan makanan yang tinggi gula, tapi khusus hari ini dia tidak banyak makan itu. Simptomnya tadi sudah ya, dia lapar biasanya, perutnya lapar, lalu berkeringat, ngantuk ya, tremor ya, shakiness atau tangannya bergetar gitu ya, eh, sakit kepala dan juga confusion ya. Penata laksanya apa? Jika sadar disuruh minum ya. Jadi kalau sadar disuruh makan atau minum ya. Apa? Minum air gula. Ya, ini yang cepat ya. Jadi
nasi itu terlalu lama gitu. Yang paling cepat diserap oleh tubuh adalah air gula. Ya, 3 sendok gula atau setengah gelas jus. Ya. Jika tidak sadar maka infus. Apa yang diinjeksi? Injeksi, mohon maaf ya. Injeksi ataupun IV ya. IM atau IV. Jadi kalau infus infus tetap dipasang ya. Lalu diinjeksi namanya glukagon. Ya, ini glukosa lewat darah ya, melalui IM. Kalau glukagon lewat IM, kalau dextrose lewat IV ya. Nah, ini yang cepat. Kenapa? Karena IM tidak perlu masang infus. Jadi kalau dia datang dalam kondisi yang tidak sadar, terus infus belum terpasang dan harus diberikan gula, maka pakai glukagon IM ya. Lalu setelah itu evaluasi ulang ya, kadar glukosa tiap 5 menit, cek gula darah acaknya ya tiap 15 menit. Lalu pencegahannya biar tidak terjadi lagi hipoglikemi, atur jadwal makan ya. Kalau memang dia DM, dosis insulinnya diatur lagi, edukasi tanda-tanda awal hipoglikemi sehingga pasien bisa bersiap-siap gitu ya, atau bisa mawas diri gitu ya. Nah, ini tadi sudah sebenarnya ya. Jadi kata kuncinya adalah kurang dari 70 mg itu adalah hipoglikemi dan targetnya adalah lebih dari 100 mg ya. Ya, manajemennya tergantung pasiennya sadar atau tidak sadar. Ya, jadi glukagon itu, oh ya ini ada ini. Jadi memang glukagon itu agak susah didapatkan ya. Maka dari itu biasanya kalau di Indonesia itu seringnya dextrose. Tapi secara algoritma glukagon kalau ada itu lebih bisa cepat diberikan karena tidak perlu infus, ibaratnya gitu ya. Keunggulannya itu karena dia IM, langsung di paha atau langsung di deltoid gitu ya, atau di pantat, di gluteus, itu bisa kalau butuh cepat. Tapi memang di Indonesia rata-rata pakai dextrose ya. Tapi secara teori glukagon ya. Nah, yang ketiga adalah HHNS ya, hypoglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. Jadi ini sama seperti DKA tadi atau KAD, tapi tidak ada senyawa keton di dalam darah. Bedanya itu aja. Semuanya mirip ya. Jadi dia itu mengalami hiperosmolaritas, ya darahnya kental, osmolaritasnya tinggi karena hiperglikemia dengan gangguan kesadaran ya. Jadi krisis hiperglikemik ya. Kenapa kok disebut krisis? Karena mendadak ya. Krisis moneter tahun 98. Kenapa kok disebut krisis? Karena perubahannya mendadak. Tanpa ketoasidosis ya, disertai dehidrasi dan hiperosmolaritas berat ya. Ini kalau tidak salah gulanya lebih tinggi daripada KAD ya. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi patofisiologinya apa? Kalau tadi itu insulinnya rendah, ini insulinnya masih ada ya, sehingga lipolisis tidak terjadi ya. Bedanya di sini. Hiperglikemi, insulinnya masih ada, gulanya juga masih bisa masuk ke dalam sel, ibaratnya gitu ya. Sehingga lipolisis atau pemecahan lemak tadi itu yang ada di tahapan DKA itu tidak terjadi di HHNS ini. Tapi insulin ini tidak cukup menurunkan gula yang ada di dalam darah, sehingga tetap terjadi hiperglikemia ya, tetap ada diuresis osmotik. Maka dari itu pasien kencingnya juga banyak sehingga dia mengalami hipovolemia ya, kehilangan cairan ya, dan osmolaritasnya lebih dari 320 ya. Oke, jadi pathway-nya tadi itu insulin defisiensi ya, dan juga ada masalah di hormonal ya, secara patologis ya, tiba-tiba kerusakan di hormon gitu ya, yang akan menyebabkan hiperglikemia, tapi tidak terjadi lipolisis ya. Nah, manifestasi klinisnya apa? Gula darahnya itu sangat tinggi ya. Kenapa? Karena tidak ada lipolisis ya. Jadi kalau ada lipolisis itu biasanya gula darahnya di stop dulu gitu ya, karena tubuh ganti bahan bakar gitu ya. Nah, ini kalau di mobil nggak mungkin ya. Jadi ibaratnya biasanya pakai bensin atau pertalite gitu, tiba-tiba ganti solar gitu loh ya. Nah, ini juga hal kalau di DKA itu bisa ganti bahan bakar gitu ya. Tapi kalau di HNS dia itu tidak ganti bahan bakar. Kenapa? Karena gula darahnya itu insulinnya masih ada ya. Jadi syarat untuk lipolisis adalah insulinnya tidak ada gitu ya. Nah, sedangkan HNS itu insulinnya masih ada sehingga lipolisis tidak boleh, sehingga gulanya masih dibuat terus gitu ya. Dampaknya apa? Gula darahnya sangat tinggi sekali
ya. Oke, tidak ada bau aseton ya karena memang tidak ada keton, tidak ada napas kusmaul karena memang tidak asidosis metabolik seperti KAD tadi. Dehidrasinya juga ekstrim sama ya, karena memang gulanya sangat kental sekali ini. Jadi ini jauh lebih dehidrasi dibandingkan KAD. Lalu gangguan kesadaran, delirium hingga koma. Tanda vitalnya dia mengalami hipotensi taikardi dan disertai dengan defisit neurologis bisa sampai lemes ya, atau kekuatan ototnya menurun dan sampai kejang. Nah ini perbedaannya, nanti ada yang bahasa Indonesia ya. Ya tapi secara umum yang berbeda itu ya, kekentalannya lebih kental, osmolaritasnya lebih tinggi HNS, gula darahnya juga jauh lebih tinggi HNS. DKA itu yang bedakan adalah adanya keton gitu ya, sehingga pH-nya akan turun. Kalau HNS pH-nya normal, pH darahnya normal, dia tidak mengalami gangguan pertukaran gas HNS. Tapi kalau DKA karena pH-nya turun lalu dia kusmaul ya, HCO3-nya turun, dia mengalami gangguan pertukaran gas ya. Oke, ini perbedaan dari ketiganya ya. Kalau DKA glukosa darahnya segini ya, 250 batasnya. Kalau HNS lebih dari 600. Kalau hipoglikemia turun di bawahnya, yang sedikit jauh berbeda hipoglikemia ya. Ketonnya kalau DKA positif, HN negatif, hipoglikemia juga negatif. pH darah DKA kurang dari 7,3 karena senyawa keton sifatnya asam. HNS lebih dari 7,3 atau normal, hipoglikemia juga normal. Dehidrasinya DKA itu sedang ya. Kalau HNS sangat berat, ini sinkron dengan gula darah yang sangat tinggi sehingga sangat osmolaritasnya sangat tinggi, kental ya, sehingga lebih dehidrasi dibandingkan DKA ya. Kalau hipoglikemia tidak dehidrasi. Kesadarannya menurun semuanya, tapi yang hipoglikemia yang paling cepat ya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau yang DKA sama HNS tadi itu langsung ke hipoglikemia ya. Misal komplikasi mendadak hipoglikemia, pasti kondisi tubuhnya akan sangat terguncang dan lebih parah lagi gitu ya. Penapasannya kusmaul, kalau yang lainnya normal ya. Oke, beda. Nah, treatmentnya apa kalau HHNS? Sama ya, karena dia dehidrasi dapat normal salin atau NaCl ya, secara cepat ya, diganti defisitnya 10 liter ya, ini cukup banyak ya. Insulin ya, make sure perfusion is adequate ya, jadi pastikan perfusinya adekuat. Insulin dripnya 0,1 unit per kilogram berat badan per hari gitu ya. Jadi kalau berat badannya 80, maka insulinnya 8 unit dalam satu hari. Diberikan 3 kali berarti 80 bagi 3 ya, 2 ya, sekitar 2 sampai 3, 2,5 gitu ya. Ya, dan atasi underlying precipitating illness. Jadi kalau memang ada penyakit yang mendasari HHNS harus diatasi. Ya, ini tadi tambahan lainnya untuk HNS adalah NaCl, insulin, dosis rendah, lebih rendah dari DKA ya. Lalu koreksi elektrolit, kalium dan natrium mirip ya, kaliumnya juga dipantau dan natriumnya, karena ini nanti yang sangat penting bagi tubuh ya, dan juga untuk saraf ya. Pemantauan ketat, glukosa darah turun bertahap. Jadi sama seperti DKA tadi, ketika sudah diberikan insulin, itu glukosa darahnya dipantau ya, karena dia akan turun bertahap cepat ya, 50 sampai 75 mg desiliter per jam, sehingga jangan sampai jatuh ke kondisi hipoglikemi. Identifikasi penyebab, apakah karena infeksi, stroke atau infak miokard ya. Penyebabnya karena apa sih gitu. Karena bisa jadi ketika penyebabnya itu diatasi atau diperbaiki, maka gula darahnya akan normal kembali. Ya, peran perawat di sini adalah deteksi dini tanda-tanda kedaruratan endokrin ya. Jadi harus peka gitu ya. Wah, ini kayaknya mulai hiperglikemi nih, kayaknya mulai hipoglikemi gitu ya. Monitor tanda vital dan kesadaran, karena bisa jadi munculnya kedaruratan endokrin itu dari tanda-tanda vital ataupun perubahan kesadaran. Ya. Jadi tanda vitalnya yang semulanya 120 kok mendadak 80. Wah, ini hipoglikemi mungkin gitu ya. Atau kesadaran, sebelumnya diajak ngobrol enak, tiba-tiba ya tidak nyambung diajak ngobrol. Nah, ini di rumah sakit cukup banyak yang seperti itu, yang menandakan adanya perubahan homeostasis tubuh yang mendadak gitu ya. Kolaborasi pemberian terapi cairan, insulin dan elektrolit, edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan kekambuhan. Jadi
karena memang ini kedaruratan sifatnya akut ya, khususnya pada pasien DM misal, maka orang-orang DM, pasien DM harus diberikan edukasi kepada keluarganya juga untuk mendampingi agar tidak terjadi kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar nanti ya, ataupun bisa langsung WA ke saya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.